subscribe dong ya. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Coba inget-inget deh, inget-inget. Yang biasanya Bapak Ibu, yang biasanya kalian sesali, itu yang udah pernah Anda lakukan atau yang belum pernah Anda lakukan? Dan gue inget Allah, gue inget Tuhan. Dan dari situ akhirnya gue bisa memanage, gue mulai memanage ya. Sebenarnya dengan gue punya beberapa aset tadi itu salah satu cara gue untuk supaya uang gue ini nggak berhamburan kemana-mana gitu. Dengerin lu, Investasi, ya kan? Anak muda lu mungkin punya duit, ya kan? Banyak nih kayak Bro Firdaus ya. Tapi ingat sampai bablas pergaulan, ingat Tuhan, ingat keluarga. Betul. Karena kalau misalnya lu berbuat something bad, kan bisa jadi itu juga karmanya gitu kan ke orang tua, ke keluarga, ke adik, kena juga gitu. Yes. Kebetulan gue juga anak tunggal, jadi gue inget banget sama orang tua. Jadi apapun yang gue lakukan itu gue ini bakal bikin orang tua gue sedih atau enggak sih gitu. Kalau misalnya ini rasanya kalau orang tua ngelihat gue kayak gini, dia bakal sedih, ya gue nggak akan lakukan. Benar. Dan buat anak muda yang lain, gue rasa pasti ingat sama orang tuanya juga. Jadi poinnya adalah sebelum melakukan sesuatu, lo harus ingat dulu orang tua lo, Betul. keluarga lo, supaya nggak berbalik gitu kan ya. Ya bahasanya jadi bumerang kembali kepada mereka. Betul. Sekarang gue mau nanya yang agak menarik. Dari sekian banyak orang yang gue wawancara di The Mentors ini, yes. kan udah banyak nih gue wawancara. Ya, gue undang, gue wawancara. Apa sih prinsip? Jadi gue lihat ada benang merahnya kurang lebih miripnya sama, dan gue pengen tahu prinsip hidup lo apa sehingga lo bisa sekarang ya alhamdulillah punya kehidupan yang luar biasa gitu. Ya kalau ditanya prinsip hidup ya moto hidup gue, moto hidup gue adalah Yamaha, Honda, apa Harley? Oh itu motor, itu moto. Oh, moto. Serius kenapa? Moto itu yang buat cuci itu pewangi itu ya? Oh iya. Itu bukan. Sensor. Nggak boleh iklan. Iya. Moto hidup gue adalah life with no regrets. Hidup tanpa penyesalan. Gimana? Maksudnya gimana, Bro? Maksudnya itu kalau lu udah dikasih ya mirip-mirip lah sama life only once, life amazing gitu. Live only once. Cuma sekali. Hidupnya luar biasa. Kan gue. Ya, kalau dari sisi gue nih, hidup ketika lu punya kesempatan, lu harus ambil. Ketika lu dalam perjalanan hidup lu nih, lu punya kesempatan untuk kuliah lagi, lu punya kesempatan untuk ambil kerjaan yang bagus, lu punya kesempatan untuk ambil bisnis atau lu pengen switch dari karyawan jadi seorang pengusaha, lu harus ambil kesempatan itu. Karena nih, gue inget quote dari Mark Twain. Siapa tuh? Mark Twain itu salah satu penulis di Amerika sana. Teman kantor lo dulu, bukan? Bukan. Itu ada Mark juga, tapi Mark yang lain. Nah, ini Mark Twain. Nah, dia itu bilang, dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia nih? Bahasa Cina dong, kan muka lo udah kayak sempoa tadi. Tionghoa. Jangan. Nah, kalau kata Mark Twain itu, dalam 20 tahun dari hari ini, kita akan lebih menyesali hal-hal yang nggak kita lakukan dibanding yang sudah kita lakukan. Catat. Coba inget-inget deh, inget-inget. Yang biasanya Bapak Ibu, yang biasanya kalian sesali, itu yang udah pernah Anda lakukan atau yang belum pernah Anda lakukan? Yang udah gue lakuin nih. Iya, yang udah lu lakuin, ya lu udah jalanin kan, nggak mungkin lu nyesel gitu. Ya, nah, biasa gue juga pikir kayak kenapa dulu gue nggak ngelakuin nah ini itu kenapa sih gue dulu nggak ngambil kesempatan ini gitu. Ini kesempatan emas, datang di depan muka lo nih, terus lo nggak ambil, itu pasti depan muka tuh di sini, bukan di sini. Sih. Ini depan perut berarti, depan perut. Kesempatan yang udah ada di depan lo ini, itu kenapa nggak lo ambil? 20 tahun lagi itu pasti kita akan menyesali. Gua pribadi juga punya kayak gitu. Dan apa tuh, Bro? Ini salah satu penyesalan gue ya. Ini flashback di sekitar 15 tahun yang lalu lah. 15 tahun yang lalu sebenarnya gue punya kesempatan. Berarti umur lo masih 2 tahun dong saat itu, 15 tahun yang lalu? Semudah itu kah? Semudah itu ya? Lo puji balik gue dong. Lu masih TK ya, 15 tahun yang lalu ya? Lo makan di mana abis ini? Lanjut. Ini Oke. Durasi. Oke. Jadi gue waktu itu punya kesempatan untuk kuliah di luar negeri sebenarnya. Gue udah ikut tesnya, udah lulus, udah hampir tes terakhir.
Cuma waktu itu gue, ya karena gue anak tunggal ya, gue inget sama orang tua, akhirnya nggak gue ambil. Nggak gue ambil dan akhirnya kalau dipikir-pikir sampai sekarang tuh gue masih mikirin gitu. Gue masih mikirin kenapa dulu gue nggak ambil kesempatan itu. Dan karena gue udah punya pengalaman kayak gitu nih, nah sekarang gue kalau punya kesempatan apapun itu, selama itu kesempatan yang baik untuk kebaikan di masa depan, itu insya Allah pasti gue ambil.